Jadikan istighfar itu bacaan yang wajib buat kita, ya. Fasara adzullu waz-zulmatu wal hijabu muqaranatun bil ma'siyat. Jadilah kehinaan, kegelapan, hijab terhalang dari sesuatu kebaikan dibarengi karena gara-gara maksiat. Ini sumber, Pak. Sumber kecelakaan, sumber daripada penderitaan. Orang ketika maksiat hina dia. Taruhan di hadapan Allah, kadang di hadapan manusia juga. Naudzubillah. Ngebayangin saya. Naudzubillah. Baru-baru ini kita lihat, ya, misalnya ada seseorang yang labelnya kiai atau label ustadz, punya pondok pesantren, walaupun sebetulnya diselidiki itu bukan kiai, dukun. Terus melakukan bentuk mesum terhadap santri-santrinya. Setiap maksiat ini akan, ya, membarengi bentuk satu adzullu, kehinaan. Ya Allah, bisa bayangin nggak Bapak? Bukan sekampung, apa udah masuk itu, masuk YouTube, masuk TikTok, nyebar itu aib. Naudzubillah wal iyad billah. Kita ngebayanginnya malunya luar biasa. Hina. Belum nanti di akhirat. Berangkat dari maksiat ini nanti akan membarengi satu kehinaan. Ini kadang-kadang nafsu, ya, yang kadang terkalahkan akal kita. Yang penting enak, haram los. Kata orang haram, dia bilang harum. Ya Allah, ya Rabb. Apalagi yang membarengi wazulmah, kegelapan. Hatinya gelap, tidak lagi bisa melihat kebenaran. Kupingnya terhijab, tidak lagi bisa mendengar kebenaran. Itu bentuk maksiat. Nah, kalau wa idza tubta ilallah, kalau engkau kemudian tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, zalat asar dzambi. Ini enggak mata tobat. Maka efek-efek dosa tadi itu, ya, bekas-bekas dosa yang tadi seseorang yang akan membuat hina, akan membuat terhijab, akan membuat seseorang kemudian gelap, karena kemudian dia tobat, perlahan kehinaan akan hilang, digantikan oleh Allah al-Izz, kemuliaan. Az-zulmah yang tadinya gelap, Allah akan gantikan berupa terang benderang. Hatinya terang, kupingnya mampu menangkap kebenaran, hatinya mampu menangkap yang hak, matanya bisa melihat kebenaran, nggak gelap, nggak hijab lagi. Terhijab, terbuka, karena sudah tobat. Sedikit demi sedikit yang gelap mulai terang, sedikit demi sedikit hina jadi mulia, sedikit demi sedikit yang tadinya kemudian terhalang mulai terbuka. Obatnya tobat. Orang kalau sudah tobat, Pak, ya, ayadkhulu alaikal ihmal illa bi'imalika an mutabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada nganggur, Pak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kita 24 jam. Kita ikut kepada tuntunan Nabi dari mulai bangun tidur ke tidur lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama matana wa ilaihin nusur. Bangun tuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama matana wa ilaihin nusur. Ikut doa Kanjeng Nabi. Berangkat ke kamar mandi, pakai langkah kaki
kiri, baca doa. Keluar baca doa. Di depan kaca baca doa. Allahumma ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi. Ya Allah, perbaiki akhlak sebagaimana Engkau telah baguskan tubuh wajah. Jangan ganteng luarnya doang, tapi akhlaknya buruk. Minta sama itu doa Nabi ketika ngaca. Nggak ada ya istilah kemudian nganggur kosong bagi pentobat. Kenapa? Pasti dalam per menit, dalam per jam dia ikut kepada Nabi. Tapi tentu diiringi dengan keilmuan. Enteng nanti badannya, enteng. Karena dosa ini Bapak sekalian diibaratkan seperti ransel. Ya. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Jadi dosa itu ibarat sebuah beban ditaruh di punggung. Orang kalau bebannya berat, semakin banyak bebannya berat, jalan juga susah. Apalagi mau jalan menempuh yang jauh. Orang semakin banyak dosa, mau melakukan bentuk khair, kebaikan-kebaikan, berat. Nah, untuk supaya ringan, ditobati. Astagfirullahaladzim. Mulai itu rontok. Satu-satu ditaruh tuh bebannya. Satu-satu enteng. Nggak ada lagi ransel beban. Kalau udah gitu, ya, warafa'na laka dzikrak. Maka aku angkat namamu. Mulai yang tadi tulhina, dia mulai diangkat. Karena sudah mulai dia bangkit ibadah. Percaya. Kama qala Abu Ya'uci, saya pernah dengar langsung orang yang suka makan riba, kata Abu Ya'uci. Telekan kusia, punten ngomong Sunda. Gerek cele aing. Menjelang masuk makan riba, bisa udang petik. Itu gambling bas. Nih iris kuping saya nih. Kalau orang yang suka makan riba bisa sholat tahajud. Maksud tahajud yang kemudian bisa continue. Ternyata berefek berat. Maksiat, makanan yang haram, ruhnya sakit. Kalau fisik mudah, makan soto, ya. Minum yang segar-segar, bagus, olahraga, sehat. Tapi kalau makanannya haram, perbuatannya banyak maksiat, nggak kuat ibadah. Bener. Coba. Maka benerin di dalamnya nih, ya. Fisik boleh tidak begitu keker. Kita beresin ruhnya. Karena hidupnya fisik ini karena dari kalau ruhnya bagus dibersihkan, kolbunya ruhnya, fisik nggak ngikutin. Diajak sholat mau, diajak ibadah mau, karena ruhnya sudah mulai ditata dalam hati. Begitu Pak. Insyaallah tabarakallah. Wala tahsulu laka rif'atu indallahi ta'ala illa bimutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hasil kepadamu ar-rif'ah derajat luhur di sisi Allah kecuali mengikuti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mutaba'atu lahu alaihi salatu wassalam ala qismaini jaliyatin wa khfiyatin wa khafiyatin. Kita kalau pengen naik derajat ikuti lampah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mengikuti kanjeng Nabi ini para jamaah ada dua model qismaini. Dua bagian. Ada yang sifatnya jaliyatin, terang-terangan, johir, jelas, bisa dilihat mengikutinya. Ada yang kedua khafiyah, samar. Mana yang jaliyah? As-salat, was-siyam, was-zakat, wal-haji, wal-jihad. Salat,
Karena Nabi melakukan sholat lahiriah, kelihatan. Kita bisa sholat ini seperti sholatnya Nabi, ngikutin guru-guru kita. Guru kita ke guru, ke guru, ke guru, terus disampaikan sampai ke tabiin, sampai ke sahabat yang pernah melihat gerakan Nabi seperti apa. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salat engkau sebagian engkau melihat aku, kata Nabi. Maka Nabi sahabat beliau sholat ngikutin gerakan Nabi. Nah kemudian tabiin pengikut sahabat yang ngaji kepada sahabat, sampaikan oleh sahabat bahwa Nabi sholatnya begini. Dari mulai berdirinya. Ya, tabiin, sampailah kepada kita. Dikarang oleh beberapa kitab tentang hadis, tentang gerakan sholat. Nah, disampaikan oleh Ustadz bahwa Nabi itu begini sholatnya. Kita nggak bisa ngelihat. Kita mah dengar daripada guru-guru kita. Percaya saja, harus percaya. Nah, ini namanya ngikut kepada Nabi jaliyah, secara fisik lahiriah kelihatan. Apalagi siam, puasanya Nabi seperti apa. Apalagi zakatnya. Kemudian jihadnya, perang, dan lain-lain. Itu bentuk fisik bisa terlihat. Ada yang khafiyah. Nah ini al-khafiyah. Khafiyah ini samar. Bagaimana caranya kita untuk bisa mengikuti tindak laku Nabi yang sifatnya samar? Di sini dicontohkan. Anta taqidal jam'a fi sholatika wa tadabbura fi qiraatika. Fa idza fa'alta ta'ataka as-sholati wal qiraati wa lam tajid fiha jam'an wa la tadabburan fa'lam annabika maradun batinan. Ini pengarang ini kitab memberikan contoh mengikuti Nabi dalam khufyah yang bentuknya samar. Kau menekatkan mampu menghimpun antara sholat kamu dan tadabur dalam bacaanmu. Kalau kau melakukan taat seperti sholat dan bacaan, kemudian kau tidak menemukan dalam sholat tersebut menghimpun yang tadi itu bacaan dan tadabur, masih sakit ente, kata pengarang. Contoh, ini apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, sampai waladdallin. Apa yang kita ucapkan kemudian kita tidak tadaburi artinya, kita ikut Nabi ucapannya, tapi khufyahnya yang samarnya, Nabi itu mentadaburi isi ayat tersebut. Berarti kita belum bisa menghimpun antara lafaz dengan isi tersebut. Kita masih dibilang sakit, belum bisa ikut Nabi yang aturan tadi itu jam'un bainahuma. Ini nggak gampang. Harus bisa kepada ilmu yang khusus. Bagaimana caranya? Ya pelan-pelan, sambil kalau punya terjemah dibaca. Ini artinya apa sih? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Rahman dan Rahim. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Tapi nggak gini-gini amat. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Nggak gitu-gitu amat. Tapi ketika mengucapkan begitu, sudah terbayang isinya. Itu maksudnya tadabbur itu. Ya. Para jamaah yang saya hormati, saya mendapatkan pesan dari seorang masyayikh, seorang guru yang saya anggap guru, ya, tidak saya sebutkan. Ustaz, kita mungkin sulit untuk mentadaburi bacaan Quran, bacaan sholat dari mulai Allahu Akbar sampai salam, sulit. Apalagi kita mah bukan orang Arab, agak ngerti isinya, tapi setidaknya kata beliau nih, ada momen-momen tertentu yang harus Anda tangkap. Walaupun tidak 100% Anda mendapatkan tadabbur lafaz tersebut,
supaya mendapatkan kekhusyuan, minimal beberapa tempat titik harus dapat. Ini yang udah pikir nih, masukin ke dalamnya, ya, tadabbur ayatnya. Mana? Ketika pertama udah mulai berdiri, kita harus sadar bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa itu harus ditanamkan. Kita aja menghadap raja, menghadap presiden. Waduh, jangan main-main. Ada presiden, kata presiden, ini tamu perlu magua kagak ini. Tungak-tenguk, agak sopan anak. Fokus. Sadar bahwa kita sedang menghadap Allah. Secara fikih, tundukkan ke bawah. Sunnahnya. Biar enggak ngelihat kemana. Sunnahnya begini. Ini secara fikih. Mulai kemudian Allahu Akbar. Kalau aturan fikih, ya, ini Allahu Akbar, ini kalimat takbir ini bagian rukun qauli. Ucapan ini rukun yang harus diucapkan. Mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Dan mentadabbur lafaz Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semua tidak ada yang bisa melawan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu semua termasuk kita hambanya yang kita diciptakan, kita diberi rizki, maka pantas untuk melafazkan Allahu Akbar. Allah Maha Agung, Maha Besar. Fatihah, kalaupun kita tidak bisa menangkap keseluruhan dari Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, minimal tangkap tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masa sih nggak ketangkap itu isinya? Jampun, dihimpun antara lapan kita, isinya tuh dapetin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Kebayang nggak tuh? Kebayang kan? Tangkap itu isinya tuh, maksud saya. Ditadabur itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah, nggak ada kita nyembah kepada siapapun. Ibadah kita, batu, matahari, makhluk, nggak ada, hanya kepada Engkau. Dan kita tidak minta tolong kepada siapapun, hanya kepada Engkau. Itu ketangkap aja, persentase khusyuk dapat. Itu maksudnya ittiba Nabi bil khafiyah, ikut Nabi dalam hal yang sifatnya samar tadi itu, ya, menghimpun. Dapat itu punya poin tuh Fatihahnya. Syukur-syukur semuanya. Itu maksudnya. Maka Fatihah ini karena ini rukun qauli, wajib diucapkan, tidak boleh di dalam hati. Baca Fatihah walaupun sholatnya sir, sholat johor, sholat asar, tetap harus kedengaran minimal oleh kuping sendiri. Kan namanya rukun qauli, rukun yang harus diucapkan. Kalau ada rukun yang sifatnya qauli cuma satu, niat di dalam hati ketika Allahu Akbar, lafaz Allah alif sampai ro itu akbar, di situ niatnya. Adapun lafaz usolli fardhol isya'i arba rakaatin, itu mah bukan niat, itu lafaz niat. Itu untuk menolong hati supaya dapat. Tapi itu sunnah diucapkan. Usolli itu bukan niat, itu lafaz. Niat itu dalam hati nih. Allah, di situ niatnya tuh. Nah, kalau hati diucapin enggak? Ya kagak. Nah, dalam hati. Itu namanya rukun qalbi. Satu niat. Pas ketika takbir. Adapun takbir itu rukun qauli. Ya harus ucapannya namanya qaul.
Fatihah rukun harus diucapkan minimal alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa begitu hukum fikihnya. Anda bayangkan nggak kalau andai kata tidak diucapkan? Ini cuma begini sebentar nih. Selesai saya tuh. Selesai saya. Cepat kan? Cepat. Benar nggak bacanya? Saya baca Fatihah nih dalam hati. Selesai. Betul. Benar nggak? Bukan itu yang dimaksud. Karena urusan hati cepat, Pak. Tapi bukan itu secara fikih. Dia harus diucapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Harus terdengar. Secara fikih orang yang baca Fatihah yang di dalam hati saja tidak sah. Rukunnya rukun kau harus diucapkan. Mana yang rukun kau lagi? Termasuk bacaan tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut. Nggak boleh menang baik. Ya. Nanti dalam bab fikih diatur syarat-syarat pembacaan tahiyat itu apa yang harus dibenahi pembacaan tasdidnya. Fatihah juga begitu, panjang pendeknya tasdidnya. Itu bagian fikih diatur. Yang terakhir rukun qauli adalah assalamualaikum warahmatullahi. Itu harus diucapkan. Ngomongnya itu. Nah kembali lagi, ada momen tertentu yang jam'un kita harus himpun antara ucapan dan isinya. Fatihah tadi rukun, dapetin semua syukur, kalaupun enggak minimal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cakep. Pas tahiyat. Waduh Ustaz kagak ngerti lagi artinya ya. Belajar dibuka-buka. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Itu tasbih sudah dapetin tuh dalam syarat pembacaan tahiyat. Begitu kalau ngaji. Kalau dia diam aja kagak sah menurut hitungan fikih. Nah sekarang dari tahiyat dari awal sampai selesai innaka hamidum majid kagak dapet ikut ittiba Nabi tuh minimal mana asyhadu an la ilaha. Sunahnya mulai pertama sudah begini Pak. Akhirnya kita ngaji, walaupun ngaji akhlak tasawuf, kita kupas sedikit tentang fikihnya. Sejak awal sudah begini. Jika enggak kayak begini nih. Sudah disiapkan. Pas lapat asyhadu an la ilaha illallah. Tengok sedikit sunahnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa nggak itu ngartiin? Bisa itu mah. Itu kalau diartiin bulu kuduk keluar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alibat ngopi mah, kerasa nih. Poin di situ dapat tuh. Itu maksudnya ittiba bil khufyah. Ikut Nabi dalam urusan sirnya, rahasia yang samar-samar. Kalaupun tidak dapat seluruhnya, pas itu mah, momen itu mah jangan terlalu buru-buru. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kayak ngopi. Agak ngopi itu mah coy. Itu mah aus. Kira-kira begitu. Ya, insya. Ayo mulai. Ya, ittiba bin Nabi bil khufyah. Belajar. Nanti menemukan itu tuh momen yang namanya khusyuk. Jauh nanti di hadapan Allah nilai sholatnya. Ya, sama-sama belajar. Kasih poin-poinnya seperti itu. Pas tahiyat itunya tuh dapat syukur-syukur dari awal sampai akhir. Begitu. Ya. Jadi
kalau tidak bisa menghimpun antara ucapan dengan tadabbur isinya ini, ya, fa'lam annabika maradun, masih sakit ente. Katanya gitu. Batinan, sakit batinnya, min kibrin, berupa sakit batin nih, berupa kesombongan, wa ujbin, ya, ujub, wa ghairi dzalik, dan lain-lain. Minum ya. Lima menit lagi nanti kita buka sesi pertanyaan. Qala Allah Ta'ala sa'usrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Allah alam bimurad. Kelak aku akan palingkan tanda-tanda kekuasaanku kepada orang-orang yang mereka sombong di muka bumi tanpa hak, tanpa benar. Ini penyakit hati nih, di antara penyakit hati, sombong, penyakit batin. Dicontohkan, orang yang sombong, gumede, nggak bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, nggak bisa ngelihat Allah, nggak bakal marifat. Allah akan palingkan tanda-tanda kekuasaannya kepada orang-orang yang sombong. Sebab orang sombong apa? Jarang nerima. ada cerita yang ada orang sombong naik motor, gitu. Pas kita naik motor nabrak tiang listrik, buak aja, kan jatuh tuh. Ditolongin sama temennya. Gak usah, emang kenapa? Ini tiang listrik dari kemarin emang gua arahin dia. Makanya gua tabrak kan ini gitu. Dari kemarin tiang listrik ini di pinggir jalan nih, mau ditolong gak mau, sombong kan? Egonya, dia bilang, gua mau bukan nabrak, emang gua arahin nih tiang listrik, makanya gua tabrak gitu. Jadi nggak pernah nerima bantuan orang, nggak pernah nerima, merasa dia aja yang bisa. Itu sombong. Kalau sombong udah begitu, merasa kalau kaya merasa paling kaya, yang pintar merasa paling pintar, cenderung nggak pernah nerima saran dari orang lain. Nah, kalau sudah begini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Kelak aku akan palingkan tanda-tanda kekuasaan kepada orang-orang yang sombong. Orang-orang yang tawadu, rendah hati, kebuka, mau menerima saran orang lain, mau menerima apa saja, akhirnya kebuka. Nanti dia bisa menangkap, oh di sini ada kekuasaan Allah, oh di sini matahari, oh ini di langit, oh pohon-pohonan. Mulai dia mengenal Allah lewat tanda-tanda ciptaannya, karena memang tawadu dia. Kalau tawadu kan merendahkan, ya. Tawadu itu saya bawa datang ke Pak Haji, bawa gelas kosong, minta air. Buat apa? Ya, anak saya sakit, tolong doain. Isi sama Pak Ustadznya, makanya airnya dijampein. Dapat nggak saya? Dapat, karena saya bawa gelas kok kosong. Maksudnya saya nggak bawa apa-apa. Memang saya ini orang bodoh, nggak bisa apa-apa. Tolong diisi. Itu ketawaduan namanya tuh. Datang sama ke rumah kiai, ya, tanggalkan kita punya atribut. Kalau pengen dapat berkah, datang ke ulama besar. Pengen dapat berkah, tanggalkan atribut kita. Jangan ngaku kiai, jangan ngaku pejabat. Udah lepas semua. Saya bawa dosa, saya banyak cacat. Pak Kiai, Abuya, minta doanya. Tapi kalau kemudian kita menonjolkan bahwa kita kiai, saya pejabat, saya
bupati, kata abuyanya kiainya, ini saya mau kasih, tapi itu udah dipenuhin. Gampangnya begini, kita bawa tangki, mau ngisi ke pom bensin, kita pengen diisi bensinnya, kata tukang pom bensin, kan udah penuh pak. Mau diisi apa? Kita minta berkah doa kepada seorang kiai, kata kiai, gimana mau kucurin? Ini mau saya kucurin nih airnya ke ente, tapi ente di atas. Bisa nggak airnya ke atas? Nggak bisa. Kalau airnya di air, gelasnya di bawah, kalau saya kucurin, bisa nggak? Bisa. Coba belajar, turunkan ego, lepaskan atribut kesombongan itu, baru nih gua kasih air. Tapi kalau ente di atas, saya mau ngasih airnya gimana? Datang sudah menonjolkan, gua loh cucunya Kiai Anu, gua kan mursid, gua wali, misalnya. Kata yang di kiainya, gimana ya? Kan minta berkah tapi udah dipenuhin duluan, gimana saya ngisinya? Begitu. Nah, orang sombong itu cenderung begitu, dia dipenuhi dengan apa yang dia punya, akhirnya tidak bisa menangkap sinyal-sinyal kebesaran Allah, dipalingin sama Allah, nggak bisa kenal, nggak bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sa'asrifu an ayatiyal ladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Ini termasuk penyakit batin. Ngobatinnya tawadu, turunkan, terlebih kepada orang tua, kepada guru, kepada siapa. Jadi pribadi-pribadi yang rendah hati, insya Allah. Contohnya Kal Mahmum, orang yang panas demam, nggak nemuin mulutnya manis, yang ada pahit aja, pahit. Para jamaah yang saya hormati, kiranya sudah 45 menit kita menerangkan pembahasan ini, ya. Sekira ada hal yang mau ditanyakan, ada seperempat jam kita hidupkan suasana taklimnya. Silakan, ada yang mau nanya. Assalamualaikum Dinyalain. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan berikan saya untuk menanyakan sesuatu. Jadi kembali lagi, saya rasa takut yang berlebihan, dalam artian kalau sudah jiwa menganggap orang lain rendah, itu kan rusak jiwa saya. Cuma biar bagaimana, karena kita belajar, kalau belajar kan tadinya kita tidak tahu, setelah diajari oleh guru kan jadi tahu. Nah, dengan pengertian dari tahu itu sesuai dengan ajaran guru, terus ada orang yang bertindak, yang bertingkah laku bukan sama dengan itu, kan jadinya salah. Nah, bagaimana namanya jiwa, hati, otomatis kok salah gitu. Itu termasuk saya salah. Kembali lagi, rusak nggak jiwa saya? Menganggap orang lain salah dan saya benar, jadi termasuk sombong bukan? Itu yang sulit buat saya seperti itu. Jadi seperti khususnya bacaan Quran lah, karena di sini mana tuh banyak yang, jadi saya dikasih tugas untuk katakanlah memperbaiki, bukan memperbaiki, memandu lah, otomatis kan. Nah, karena saya juga belajar itu akhirnya kan orang lain yang belum pas dengan saya kan menganggapnya kan belum benar. Apakah saya juga termasuk sombong? Dan kalau itu kan otomatis kamu masih salah aja gitu.
Nah itu pertanyaan saya, rusak apa tidak, dan termasuk orang sombong atau tidak? Ya. Karena namanya belajar, yang tadinya tidak tahu juga harus jadi tahu, otomatis akan bisa membedakan. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ketika ada seseorang yang menurut pandangan kita ada kesalahan, misalnya dalam bacaan, ya, kita ingatkan, ya, apakah mengingatkan tersebut dianggap sombong atau tidak? Begini, ngasih tahu sama orang, ya, supaya benar itu bagus, ya, benar. Karena memang sudah kewajiban seseorang ketika melihat kesalahan untuk ngasih tahu supaya benar. Cuma nanti ada time, waktu yang pas, situasi dan kondisinya. Kalau forumnya memang saat itu sedang ngaji, katakanlah sedang bareng riungan ngaji Quran, simpulan bacaannya salah, langsung kita benarkan, itu pas. Karena memang posisinya sedang di majelis ilmu dan barang-barang, tidak ada kesombongan. Memang hak guru untuk menyampaikan seperti itu. Tapi kalau timingnya di luar itu, ya, ketika seorang mendengar bacaan sedang sholat, kemudian pas diberes salam kita langsung tegur, dan negornya di hadapan orang lain banyak, itu bukan ngasih nasihat, ngasih tahu, tapi itu mempermalukan namanya. Jadi kalau mau ngasih tahu sama seseorang, ya, berdua. Orang kalau mau ngasih tahu, membenerin seseorang di depan orang banyak, itu bukan mau ngasih tahu, tapi mempermalukan. Bahasanya begitu, ya. Maka kita harus pandai-pandai, ya. Saya lagi, kalau posisi Bapak sebagai guru di lingkungan dengan teman-teman sedang ngajar, sudah haknya itu. Bacanya begini, benerin. Hak. Tapi kalau di luar itu, kita dengar dia bacaannya kurang pas, beres salah, kita berdiri, tadi benerin tuh bacanya, begini gini. Malu dia kan. Jadi itu tidak pas. Jadi harus bijak, ya. Walaupun sebetulnya niatnya bagus, tapi cara penyampaiannya yang tidak baik. Apakah Bapak sombong? Sebetulnya tidak sombong, cuma cara penyampaiannya tidak baik. Jadi kadang ada orang yang hendak menyampaikan kebenaran, tapi cara menyampaikannya tidak pas pada posisi, tempat, dan waktu. Harus berbijak-bijak, ya. Insya Allah. Terima kasih. Ya. Terus ada lagi, ini itu masalah bacaan tadi ya. Seandainya tingkah laku atau akhlak itulah, ada seseorang yang punya kebiasaan yang berbeda dengan orang-orang lain, di mana memang ya secara umum juga nggak pantas sekali. Otomatis kita kan jadi, kalau itu kan jadi katakanlah jadi terus tahu kok orang kayak gitu itu jadi merendah, bukan merendahkan, cuma jadi tahu gitu loh. Itu termasuk salah nggak saya? Contohnya adalah namanya tingkah laku orang kadang berbeda dalam nanti yang nggak bagus itu terus aja, secara umum nggak bagus, tapi dilakukan terus gitu loh. Nah kita yang melihat kan otomatis ada hadir. Itu yang saya khawatir, saya jadi salah. Nah balik lagi, takutnya dia memang nguji saya, barangkali dia malah seorang yang betul atas perintah Allah begitu, jadi saya yang rugi. Itu sudah ya. Tapi sering kejadian kayak gitu. Terima kasih. Jadi tentang akhlak apa tingkah laku. Kasih. Ya. Nah, kembali lagi ketika kita mau ngasih tahu kepada siapapun, apa itu bacaan ataupun akhlak, kan kita diwajibkan untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan, wasiat tentang kebaikan dan kesabaran. Ya, sekira menurut kita itu, pandangan kita itu kurang baik, dia ajak bicara, mudzakarah. Cuman tadi tuh, ya tadi ya, ajak bicaranya posisinya yang enak, kondisi yang baik, sehingga nanti dia bisa menerima. Seperti itu, menerima. Apalagi
kalau kita sudah dianggap orang tua, mudah-mudahan ya dia akan menerima. Nanti cara menyampaikannya bisa lewat kita atau bisa lewat seseorang yang menurut kita orang ini pantas untuk menyampaikan hal ini kepada dia dan orang ini dihormati. Dan ini bisa lewat seseorang seperti itu. Jadi sebetulnya itu cuma teknis saja Pak, teknis yang bijak bagaimana caranya supaya dia bisa memahami bahwa dia salah. Itu Pak ya. Lagi satu lagi barangkali. Ya, cukup ya. Nah, Insya Allah. Bang Ben mau nanya Kak? Ya Allah. Demikian Bapak sekalian yang saya hormati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya, dan bisa pelan-pelan nambah wawasan kita ya, dalam tahdhibin nufus, pembersihan jiwa-jiwa kita untuk lebih baik lagi ke depan. Amin ya rabbal alamin. Ladiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wa sallam ya karim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma takhulu bihi bainana wa baina ma'asyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abada mahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار barang-barang subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.